Materi Ono tolong dikirim juga ya Pak. Materinya Ono ya. Terima kasih. Oke. Saya jawab cepat aja biar waktunya bisa enak. Paling paling gampang cara berpikirnya gini. Ini saya contoh langsung ya. KPU, Komite Pemilihan Umum Indonesia, dia pakai on-prem sama di cloud. Jadi yang cloud itu buat di hit dan cloud yang buat dihajar sama hacker segala macam. Sementara data-datanya di on-prem. Jadi kira-kira cara berpikirnya gitu. Kenapa di cloud? Satu security, kedua masalah fleksibilitas sama agility sih. Jadi kalau hitnya tinggi, dia tinggal ngomong sama Fujitsu tolong tambahin core-nya dong, tambahin memorinya dong. Jadi kita hidupnya enak. Fujitsu yang susah hidupnya. Kira-kira gitu deh. Thank you. Tambahin dikit. Tambahin dikit aja, itu Pak Adam udah jelasin panjang lebar itu oke banget sih sebenarnya. Tapi kira-kira gini, kalau kita mengoperasikan urusan cybersecurity itu ada siklus yang harus dilewatin tuh. Ada tadi Pak Adam nyebutin ISO 27001 dan sebagainya. Itu urusan compliance-nya dan itu harus dilewatin. Udah gitu sebetulnya ada siklus yang harus lewat, plan, do, check, act segala macam. Nah, ini kita harus kerjasama sama Fujitsu melewatin siklus-siklus ini. Ujung-ujungnya sih butuh sertifikat sih, jujur butuh sertifikat. Sertifikat ini nanti akan dikejar sih sebenarnya sama Kominfo dan sebagainya. Apalagi kalau kita beri layanan ke publik, Kominfo minta supaya aplikasi kita didaftarkan di Kominfo dan pada saat proses pendaftaran itu ada sertifikatnya. Nah, jadi kita perlu sebenarnya kalau kalau saya sih ngelihat
tadi Pak Adam nerangin segala macam, Fujitsu kan udah internasional banget ya. Jadi sebenarnya udah biasa. Cuman kita perlu tahu di Indonesia itu kita perlu juga masukin sertifikatnya segala macam untuk meyakinkan si regulator lah kira-kira kayak gitu. Proses itu akan terjadi sih, gitu. So, Pak Adam, Pak Hasni silakan. Unit ini urusannya sama Fulus sih jujur. Jadi saya sempat kemarin, jadi pemerintah akan bikin sistem pemerintah berbasis elektronik dan kebetulan saya masuk ke tim yang menganalisa untuk jaringan internet pemerintah dan kita sempat survei yang duitnya kenceng bagus sih sebenarnya. Dua yang bagus tuh namanya Departemen Keuangan sama DKI. Cuman kemarin agak kaget juga itu Dirjen NPWP pajak sampai jebol tuh agak kaget juga sih sebenarnya. Jadi dua itu yang gede bagus. Yang lain eh, harus kita bantu sih. Gitu Pak Hasni. Ya, iya. Kebijakan pemerintah yang mana sih? Oh, jadi ini Pak Prabowo akan tanda tangan perpanjangan dari keputusan Presiden tentang sistem pemerintah berbasis elektronik. Jadi sebetulnya pemerintah akan punya kecenderungan untuk mencentralize semua IT-nya pemerintah sih. Nanti yang jadi komandannya ada beberapa, ada Pan RB sama ada Kominfo daerah sana. Ini saya pakai doa banget nih urusannya. Semoga mereka bisa profesional. Jangan sampai jebol kayak Pusat Data Nasional kemarin jebol. Itu sih. Dan anggarannya jujur kencang. Pusat Data Nasional anggarannya 2,7 triliun sih. Ini belum aplikasi ya, masih hardware. Jadi ya dianggarkan. Nah ini gue boleh buka-bukaan nggak? Agak agak bocor dikit. Temen-temen Enggak, buka-buka bukan bukan salah jeleknya, bukan jeleknya. Jadi karena teman-teman di lapangan kadang-kadang kebutuhan di daerah akan beda satu daerah dengan daerah yang lain. Kadang-kadang aplikasi yang di pusat kadang-kadang tidak bisa mengcover semua kebutuhan yang ada di daerah. Jadi akhirnya teman-teman di daerah tergantung keberanian sama kepandaian masing-masing, akhirnya bikin sedikit-sedikit yang buat menutupi yang kekurangan tadi. Saya kebetulan banyak berinteraksi dengan Tangsel, mereka bikin lumayan banyak aplikasi yang buat nutupin kekurangan yang ada. Tapi saya harap itu bisa saling sharing sih ya ujungnya supaya bisa se-Indonesia bisa bagus sih kira-kira gitu. Jadi ya ada yang terpusat, ada sedikit-sedikit yang saling nutupin di daerah masing-masing. Ya, itu itu yang tadi sih.
Jadi kalau saya udah dijawab. Ini ada pertanyaan POC di bawah nih dari untuk Pak Angga. POC berapa lama? Tuh dapat dikasih waktunya. Oh, siap. Ada tawaran POC, gua nggak ikutan. Buset. Wih, cepet juga ya. Hebat lu pada. Sakti. Kagum saya. Dahsyat keren. Ini siapa? Patu Bagus atau siapa? Pak ada. Wah, ini pengalaman-pengalaman saya aja ya, pengalaman saya aja. Saya juga udah tua orangnya, suruh ngikutin lebih detail setengah mati sih saya juga. Nah, teknik yang cara ngikutin saya kira-kira gini, kita harus tahu diri bahwa kita emang bukan Superman, gak bisa ngikutin sampai detail bagaimana cara install Kubernetes, cara bikin Docker, kan pusing kepala ya. Cuman kita harus tahu filosofinya aja dulu. Kita sebagai orang yang udah tua, kita tahu filosofinya. Oh oke, ini ada Kubernetes, ini jadi gampang banget, ini gampang di scale up, maksudnya kalau kita bebannya gede gampang buat nambahin Docker segala macam buat nanganin beban tadi. Kita harus tahu itunya doang sih sebenarnya. Nah sekarang kita harus shopping, ujungnya kita shopping. Ini yang jago soal ini siapa sih? Yang bisa deliver, bisa ngasih layanan ini siapa sih? Nah udah colek-colek, cara nyoleknya bisa kurang ajar tadi. Tolong dong POC-in ke kita, kasih lihat, tunjukin sambil sambil ngobrol nih. Saya punya aplikasi ini, bisa nggak di dockerin, bisa nggak supaya di cloudin, menguntungkan nggak di cloudin. Jadi kalau saya akan colek itu Fujitsu, suruh POC sambil kita diskusi. Saya punya aplikasi kayak gini, bisa nggak dibikin lebih gampang. Kira-kira kayak gitu sih. Udah gitu kita pers manfaat maksimum dari Fujitsu. Ya memang kita harus bayar juga sih, nggak apa-apa kan. Tapi kita sambil ngitung untungnya berapa segala macam. Jadi apa Pak Adam bilang capex opex. Nah kita kita optimasi antara capex opex lah kira-kira kayak gitu supaya banyaknya opex tapi opexnya kan tergantung beban nantinya. Nah kita maksimalkan untung dari situ, cuan kira-kira gitu sih. Sok silakan dilanjut Pak Adam sama Pak Bagus.
Ini mau terangin dari ujung ke ujung, ini dari tadi sih sebenarnya ini udah bukan masalah usang. Enggak, kalau ini dari saya yang sederhana banget ya, cara berpikirnya sederhana banget. Kalau kita bekerja sama-sama vendor-vendor provider teknologi seperti Fujitsu dan teman-temannya, mereka sebetulnya akan menjamin bahwa teknologinya tidak usang gitu. Jadi sebenarnya jadi nggak masalah sih sebenarnya. Usang urusannya si vendor, bukan urusannya kita. Kita lebih fokus bagaimana supaya teknologinya bisa agile, bisa mendukung bisnis proses yang kita lakukan secara agile tadi, kira-kira gitu. Saya boleh ngasih komentar dikit buat pertanyaan sebelumnya itu Mas Hari Sukartin ya. Dia soalnya nanya knowledge yang ada di kampus gitu ya. Kalau mau jawab sederhananya, silakan Bapak Ibu kirim harddisk buat saya kopiin semua buku-buku yang ada di kampus. Kita punya perpustakaan digital dan itu free, silakan dikopi. Kirim harddisk saja kita kopiin semuanya. Ini juga teman-teman Fujitsu juga kalau Fujitsu mah nggak perlu lah, dia udah ilmunya udah banyak. Saya kalah. Kagak, lu udah bagus banget. Kirim kemana? Silakan kirim email saya dulu ya, ntar. Kirim email kalau mau tanya, email ke saya ono@indo.net.id. Ntar saya kasih tahu alamatnya. Free. Iya, boleh, boleh, boleh. Emailnya onno@indo.net.id. Ya, silakan. Dengan senang hati. Sok, silakan ditambahkan Fujitsu. Setuju, akur. Keren. Dia mah jempol aja dia mah.